kepadanya kita memohon pertolongan bagi urusan agama. Sholawat dan salam atas Nabi Rasul Muhammad SAW dan bagi keluarganya serta para sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena pada malam ini Bapak Ibu berkenan untuk menghadiri diseminasi budaya. Putus-putus, Pak. Putus-putus nih, jelas nih Bapak Ibu suaranya? Pun jelas Pak Hol. Suara saya Cuma kan yang putus-putus. Ya baik, saya untuk malam hari ini yang pertama pembukaan, kemudian berikutnya sharing 45 menitan, kemudian penutup 10 menit, nanti totalnya ketemu 65 menit. Baik, untuk pembukaan, kalau di guru penggerak itu ada salam dan bahagia. Jadi kita mengucapkan salam sudah, dan kita bahagia dalam melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Berikutnya ice breaking ya. Untuk ice breaking ini Bapak Ibu dari gambar ini kira-kira apa yang kelihatan? tebing, langit, ada gambar wanita, Pak. Iya, terus gambar apa lagi? Gambar wanita. Oke, wanita. Terus apa lagi Bapak Ibu? Singa. Air Singa. Singa. Ya, terus? Patung. Harimau. Oke, patung. Oke, terus apa lagi? serigala. Kucing. Serigala. Yang belum disebutkan oleh Bapak Ibu. Ini ya, Matahari terbenam. Ini wanitanya ya. Kemudian apa lagi? Oke. Ada air Serigala, juga. kucing. Ya, terus apa lagi? Gorila. Air warna biru ada. Air warna biru. Oke. Coba kita lihat nggih. Awan. Perempuannya kan di sini ya. Terus ada kuda, Nggih. singa sama serigala. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk komitmen belajar pada malam hari ini, yang pertama nyalakan kamera kalau bisa, kalau misalnya terkendala dengan sinyal tidak apa-apa, di-off-kan. Kemudian matikan mic, kemudian harus seutuhnya, hargai waktu bersama, kemudian dilarang merekod kecuali host. Berikutnya buat catatan, apabila ingin bertanya bisa raise hand. Kalau ada gangguan teknis itu sudah biasa dalam sesi daring. Untuk tujuan diseminasi pada malam hari ini, Bapak Ibu diharapkan untuk memahami mengenai konsep inti dalam modul budaya positif, yang mana modul budaya positif ini kalau di guru penggerak itu masuk modul 1.4 ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian berikutnya, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Yang Bapak Ibu setujunya sama tidak setujunya yang mana ini kira-kira? Dapat kita urut dari yang atas, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, monggo silakan yang resen. Bu Tia, oke, monggo silakan Bu Tia. Angkat tangan.
Oke, monggo. Setuju. Yang setuju yang mana, Bu Tia? Saya setuju yang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Terus yang tidak setuju? Yang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk pemberian hukuman dengan hal positif itu saya setuju, Pak. Setuju ya. Barangkali Oke. ada Bapak Ibu berbeda pendapat, monggo silakan. Terima kasih Bu Tia atas jawabannya. Oke, sama-sama. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada jawaban yang berbeda dengan Bu Tia. Pak Rahmat Fakih, monggo silakan. Siapa? Kalau menurut pendapat saya setuju semua, Pak. Karena Setuju di semuanya. situ menciptakan disiplin siswa itu lebih baik lagi. Ya. Ada lagi mungkin jawaban? Terima kasih Pak Fakih sudah menjawab. Siapa? Oke, baik ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan nanti. Akan ketemu nanti jawabannya seperti apa untuk pertanyaan tematik ini setelah kita di berikutnya. Baik, Bapak Ibu. Kita membuat kegiatan kepalan tangan ya. Di sini ada A dan B. Anda dan teman Anda, misalnya Pak Fakih dan Bu Tia, ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, ngadik, merayu, menyuap, apa saja terdapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu kalau terjadi seperti ini? Monggo. Kira-kira kalau terjadi hal seperti ini, apa yang terjadi? Bu Tia ini angkat tangan ya? Jadi ini ada kertas kecil, kemudian ada yang A ini menulis benda atau sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian diletakkan benda tersebut di dalam tangan, kemudian dikepal, ya. Nah, Bu Asia, monggo silakan. Monggo Bu Asia. Nggih, Pak, kalau ada ancaman, bujukan dan sebagainya jelas dengan terpaksa akan membuka kepalan tangan itu, tapi dengan rasa sakit, Pak, karena dipaksa, Pak. Yang A berarti akan membuka ya, kemudian yang B ini memaksa tadi ya, gitu ya. Nggih, Pak. Mungkin ada yang lain mungkin? Pak Fakih, okay. Siapa? Untuk pendapat saya mungkin merayu, Pak. Ya, merayu. Iya. Kira-kira yang dilakukan A apa Pak yang terjadi Pak? Saya merayu mungkin untuk mencoba, misalkan lambaikan tangan, nanti saya beri sesuatu gitu Pak. Ya. Terus kira-kira A itu mau apa tidak Pak? Kira-kira Pak? Kalau merayu itu nggak marah Pak, mungkin kesannya bercanda, tapi secara tidak sadar yang dilakukan itu membujuk untuk
tidak menggenggam tangannya tadi, Pak. Jadi saya suruh untuk melambaikan tangan tadi. Oke. Terima kasih Bu Asia dan Pak Fakih. Ya. Jadi ini beratnya kita itu Bu Sela, Bu Sela, monggo silakan. Ya Pak, apa yang akan terjadi ini sebenarnya tergantung dari si A Pak. Karena si B itu bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja usahanya. Kalau si A ini kuat pendiriannya, tetap memegang teguh apa yang dianggap dia barang berharga, maka tidak akan membuka tangannya apapun yang terjadi gitu. Kalau misalnya si A ini mudah dirayu, ya mungkin saja dia menyerahkan secara cuma-cuma gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Sela atas jawabannya. Pak Okta, oke, monggo Pak Okta. Kalau selain itu boleh apa enggak Pak Olidi? Boleh, monggo silakan. Jawaban otot. Kalau menghipnotis gimana Pak Olidi? Soalnya enggak ada di situ. Kalau menghipnotis, kalau membujuk kan kayaknya mengajarkan kayak suap itu mengajarkan hal buruk, mengancam juga kriminalisasi. Kalau hipnotis kayaknya tengah-tengah Pak Olidi, boleh apa enggak? Ya. Kalau hipnotis kan enak, tadi di tengah-tengah enggak. Kalau membujuk kan mengajarkan anak kayak apa itu berbuat untuk menyuap di kemudian hari. Kalau mengancam juga arahnya ke kriminal. Kalau menghipnotis enak Pak Olidi, di tengah-tengah gimana? Boleh apa enggak? Ya. Terima kasih Pak Okta atas jawabannya. Kita lanjutkan slide berikutnya untuk melihat jawaban dari apa yang terjadi kira-kira dari permasalahan seperti ini. Oke. Baik, di sini ada perubahan paradigma atau ilusi kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid ya, jadi ilusi ya, jadi ilusi itu suatu bayangan ya. Kemudian berikutnya ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi ini teori kontrol atau teori pilihan ya. Perubahan apa yang ada di teori kontrol ini, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, ada stimulus respon sama teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori pilihannya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti yang tadi ada mengepalkan untuk mempertahankan barang yang berharga seperti yang disampaikan Bu Sela tadi itu. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi si B tadi ini berusaha untuk membujuk, merayu, bahkan mengancam untuk mendapatkan barang yang dimiliki oleh si A. Kemudian stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian stimulus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Respon berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di pilihan, teori pilihan, model berpikir menang-menang. Oke. Kemudian berikutnya ini makna disiplin ya. Disiplin kalau dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar ya.
Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini masuk motivasi eksternal. Motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini motivasinya masih eksternal dari luar ya. Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi eksternal berikutnya untuk mendapatkan imbalan ya, imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi seperti yang dijelaskan di slide tadi itu, hukuman itu apakah bisa mendisiplinkan anak? Ya, ini adalah masuk motivasi eksternal. Jadi anak itu takut dihukum, akhirnya melakukan ya. Kalau tidak melakukan takut kena hukuman. Kemudian penghargaan seperti tadi itu ya, di slide ya sebelumnya tadi. Apabila kepingin mendapatkan sesuatu atau imbalan, maka kita mau melakukan ya. Ini masuk juga motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi internal itu tujuan disiplin positif ya, itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini dari diri sendiri ya. Kalau yang dua ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, juga kepingin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu masuk motivasi eksternal. Merdeka ya, jadi seperti yang di slide tadi itu bahwasanya kita itu berhak menentukan diri kita sendiri, tidak bisa dipaksa oleh orang lain ya. Menurut Ki Haji Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini juga saya baru tahu setelah mengikuti program Kubra ini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang-orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari memberikan penghargaan. Ya, ini menurut Alfikon pada tahun 1993. Ini jurnal ya. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi misalnya kita itu ke siswa, kemudian di depan banyak siswa itu memuji, ya melebih-lebihkan di hadapan siswa yang banyak, maka siswa yang tadi dipuji itu membuat iri hati dari teman-temannya, karena yang dipuji cuma itu saja. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bagaimana kalau kita kepingin memberikan penghargaan atau apresiasi kepada siswa kita atau murid kita? Yang perlu diingat ada beberapa hal. Kita memberikan pengakuan secara khusus ya, jadi secara khusus, kemudian secara pribadi
Kemudian juga kalau kepingin kita itu di hadapan semua murid itu kita bergantian memberikan penghargaannya, tidak hanya 1 atau 2 murid saja. Kemudian kita memberikan pengakuan secara konsisten. Kemudian kita fokusnya pada proses ya, bukan pada hasil ya. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka misalnya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya kita ungkapkan, rasa empatimu besar sekali dalam situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, contoh berikutnya, kalimat pembukanya, saya menghargai nilai kebajikannya durianmu ya. Pada siapa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Contohnya kalimat pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Kemudian di situasi apa? Pada saat kamu mengumpul kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya. Jadi ini contoh-contoh penghargaan atau apresiasi kepada murid kita. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada sedikit hukuman dan konsekuensi ya. Nah, di sini ada tindakan guru, kemudian ini nanti kira-kira masuk hukuman atau masuk konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini nanti masuk hukuman atau konsekuensi. Untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Monggo Bapak Ibu, Pak Okta resen ya, mulai tadi nih ya, saya kasih kesempatan mungkin. Monggo Pak Okta. Atau Bapak Ibu yang lain monggo, kira-kira tindakan-tindakan yang diambil oleh guru ini masuk hukuman atau konsekuensi. Monggo. Ya Pak Olidi. Oke, silakan. Kalau saya memilih yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Masuk nopo nih Pak? Hukuman nopo konsekuensi? Ya konsekuensinya itu masuk konsekuensi. Konsekuensi ya. Iya. Konsekuensi ya. Terima kasih Bapak. Iya sama-sama. Mungkin ini ada lagi yang resen, Pak Bu Tia, mau silakan Bu Tia. Saya memilih yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, masuk apa nih Bu Tia? Konsekuensi Pak. Masuk konsekuensi, sama dengan yang ini yang membersihkan tumpahan air tadi ya. Ya. Terima kasih Bu Tia atas jawabannya. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain monggo. Bu Sela monggo, silakan. Untuk yang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu termasuk hukuman. Oke. Mungkin ada Bu Tia, Bu Sela yang lain mungkin. Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah itu juga hukuman. Hukuman, oke. Terus yang atasnya mungkin? Nah, yang atasnya itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat karena terlambat sekolah. Ini saya
anu Pak, remang-remang ini masih Pak. Oke, remang-remang. Oke, mboten napa. Yang paling bawah mungkin mengelilingi lapangan basket itu, Bu. Karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran ini hukuman Pak. Oke. Oke, matur nuwun Bu Sela. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya, monggo. Monggo. Mungkin ada yang mau membantu sukarelawan untuk menjawab. Baik, nyoba kita cek jawabannya yang tadi, nggih. Ya, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu masuk hukuman. Mengiringi lapangan basket 2 kali itu hukuman. Kemudian push up juga hukuman. Berikutnya menggantikan kertas itu konsekuensi jelas sekali. Membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi sangat jelas sekali. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah itu masuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu masuk konsekuensi sangat jelas sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab. Kita masuk slide perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang sangat buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi belajar untuk tidak jujur ya. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat murid itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi itu ada hukuman, ada konsekuensi, berikutnya ini ada restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini menurut dosen ya. Jadi teori restitusi ini seperti ini. Jadi istilahnya itu belajar untuk mencari kesalahan diri sendiri, refleksi istilahnya gampangannya. Ya, di sini hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi. Hukuman itu negatif, nih. Konsekuensi itu netral, ya tengah-tengah ya. Kemudian restitusi itu adalah positif ya. Hukuman negatif, konsekuensi itu netral, kemudian restitusi positif ya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri restitusi itu apa saja? Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi refleksi ya, ini ya. Melihat, mengaca istilahnya, berkaca. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi perilaku itu mendasari tindakan ya. Ada tujuannya perilaku itu ya.
restitusi itu adalah cara yang paling baik ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi ya. Solusi tanpa masalah ya, tanpa meninggalkan masalah ya. Pegadaian ya. Berikutnya terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok kita tidak membuat peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawabannya untuk mendukung motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi yang bukan dari eksternal, dari diri sendiri ya. Nah, kemudian kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan ya. Jadi ini istilahnya itu motivasinya itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena takut dihukum ya, tapi karena memang anak ini istilahnya itu keyakinannya dari dirinya sendiri, unsur motivasi intrinsik namanya ya. Nah, kira-kira dari gambar ini mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Terus kemudian kenapa kok dikatakan keyakinan kelas? Jadi ya, silakan Pak Rohman Fakih ya, mulai tadi angkat tangan ya. Monggo silakan. Siap Pak Olidi. Ini saya masih bingung Pak, mau menanyakan boleh Pak Olidi? Oke, silakan Pak Fakih. Ya, ini misalkan saya membuat kesepakatan di kelas. Nah, misalkan anak melakukan pelanggaran, terus kita buat kesepakatan misalkan menulis 100 atau 200 kali tentang pelanggaran itu termasuk di hukuman atau di konsekuensi atau di restitusi Pak? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fakih. Jadi kita itu membuat kesepakatan bahwasanya kalau melanggar aturan maka kita menulis sholawat mungkin gitu ya, sholawat 100 kali. Saya dulu ya, misalkan gitu Pak. Ya, saya suruh minta untuk menulis sholawat 1000 kali Pak, anak-anak itu Pak. Ya, jadi saya pikir dulu itu akan mendapatkan pahala gitu Pak ya. Saya minta untuk menulis sholawat 1000 kali kalau melanggar ya. Nah, itu kalau hukuman itu tidak ada istilahnya kesepakatan di awal Pak. Jadi ujuk-ujuk langsung anak itu tidak tahu kesalahannya, anak itu ujuk-ujuk langsung dihukum. Nah, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan seperti yang dicontohkan Pak Fakih tadi, sebelumnya membuat aturan di kelas, kalau melanggar aturan maka menulis sholawat 100 kali, itu masuk konsekuensi Pak. Seperti itu Pak Fakih. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sami-sami. Oke, monggo mungkin Pak Fakih bisa menjawab yang ini Pak. Di gambar ini masuk yang mana ini Pak? Keyakinan ini Pak? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ini Pak? Atau Bapak Ibu yang silakan. Bu Tia mungkin? Atau Pak Okta? Kira-kira dari gambar yang dua ini, yang mana masuk keyakinan kelas? Ini tulisannya sama-sama kesepakatan kelas ini. Oke, monggo silakan Bu Tia. Pak, yang kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu keyakinan kelas. Ya. Berarti ini gambar yang sebelah kanan itu ya? Iya, sebelah kanan ya, betul. Yang sebelah kiri tadi.
Kesepakatan. Kesepakatan. Ya. Nggih. Jadi mungkin Bapak Ibu, terima kasih Bu Tia atas jawabannya. Bapak Ibu yang lain mungkin dengan Bu Tia. Sama dengan Bu Ya. Tia, Pak. Iya sama Bu Sela. Alasannya kenapa Bu Sela? Kok memilih yang kanan itu keyakinan kelas? Alasannya ada keyakinan dari yang kanan. Jadi ada kalimat kami dan murid yang saling menyayangi itu sebuah keyakinan bahwa guru dan murid itu saling menyayangi. Yang B itu kami murid yang semangat. Itu juga keyakinan. Kami murid yang peduli juga keyakinan bahwa murid dan guru itu peduli. Nah, kalau yang kiri itu kesepakatan kelas itu harus datang tepat waktu, harus menjaga kebersihan dan seterusnya. Jadi kewajibannya itu ada di kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke keyakinan, Pak. Oke, terima kasih Bu Sela. Pak Pake, monggo Pak Pake. Siap Pak. Kalau saya cenderung yang kiri Pak. Saya nggak memilih yang kanan. Ini ya tadi ya. Ini masuk apa iya, Pak? Saya condong yang kiri itu karena yang kanan itu karena kita mengajar anak SMK kan dewasa Pak ya, takutnya salah persepsi gitu Pak. Kalau saling menyayangi antar guru dan murid. Oke. Yang mana Pak? Yang keyakinan kelas Pak? Yang kanan apa yang kiri Pak? Kalau saya memilih yang kiri Pak, lebih Yang mengarah kiri, ke ya? disiplin ke siswa Pak ya. Ya, alasannya kalau saling menyayangi nanti ditakutkan guru dan siswanya terjadi apa-apa gitu Pak ya? Iya, salah persepsi gitu loh Pak. Ya. Salah persepsi ya. Terima kasih Pak Paki jawabannya Pak Paki. Baik, sama-sama kita Pak. lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nanti akan ketemu jawabannya di slide berikutnya. Ini ada tugas Bapak Ibu ya, tugas lagi ya. Di sini ada peraturan, kemudian ini keyakinan kelas ya. Jadi kalau peraturan itu sifatnya itu perintah Bu ya. Jadi apa? Kalau bahasa Jawa itu bahasa Jawa ngoku Bu, agak kasar Bu ya. Kalau keyakinan kelas itu agak dihaluskan bahasanya ya. Nah, ini misalnya di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain ya. Nah, di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian untuk menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor ya. Ini yang pertama mungkin. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya Bu. Monggo Bapak Ibu. Bu Tia monggo. Oke, silakan Bu Tia. Milih yang yang mana? Oh, milih misal yang itu Pak, dilarang menggunakan narkoba. Oh, oke, silakan. Itu gimana? Keyakinan kelasnya gini. Jadi kata-katanya sayangi tubuh kita. Seperti itu misalkan. Oke. Oke. Terus mungkin yang Bu, yang atasnya atau bawahnya Bu? Misalkan yang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oke. Gimana? Itu kata-katanya gini. Rapi itu indah, membuat kita nyaman belajar. Misalkan seperti itu. Oke, sampun Bu Tia. Oke, Pak. Ya, itu terima aja. Terima kasih. Oke, Bu Sela monggo. Milih yang mana Bu Sela? Ya. Milih yang jangan berlari di kelas atau koridor. Oke. Kalau ada di kelas atau koridor, jangan lari-lari ya, nanti kamu sakit loh, gitu. Oke. Ya, sudah, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Sela. Pak Okta, monggo. Ini monggo Pak Okta.
Ya Pak Milih yang Oli. mana Pak? Nggih. Kalau yang pertama itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya itu kata-katanya kami selalu menjaga kerapian kelas. Kalau dilarang mengganggu orang lain itu kami selalu menghormati sesama warga kelas. Kalau hadir 15 waktu kami selalu tepat waktu. Jadi keyakinan kelasnya gitu. Kalau dilarang melakukan kekerasan berarti kami saling menyayangi sesama warga atau sesama teman. Kalau apa? Dilarang menggunakan narkoba. Kalau dilarang narkoba nggak dapat pencerahan saya. Kalau jangan berlari di koridor itu kami selalu menjaga sopan santun di kelas itu, di sekolah, bukan di kelas. Oleh koridor kan bukan kelas gitu. Kami selalu menjaga sopan santun di sekolah. Itu yang lari di koridor. Gunakan jadi masker. Gitu kata-katanya. Gunakan Gimana? Masker yang gantian ataupun nunggu giliran. Yang ini Pak. Yang 3 dari bawah itu. Hah? Yang di bawah koridor itu apa Ulidi? Yang bergantian atau menunggu giliran. Menunggu giliran. Kalau menunggu giliran itu kata-katanya kami selalu menjaga antri. Saya selalu menghargai antrian. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Baik, kita coba cek ya jawaban Bapak Ibu. Ya. Seperti ini ya Bapak Ibu nih. Jadi untuk kata-katanya itu kita sesuaikan ya. Jadi mirip-mirip enggak apa-apa ya. Seperti yang disampaikan Pak Okta, Bu Tia sama Bu Sela sudah mirip-mirip, sudah mendekati, bisa tanggung jawab, kemudian antri tadi itu ya, kemudian terapian, kesehatan, jaga kesehatan seperti itu. Jadi kalau peraturan itu kata-kata itu dari eksternal ya. Jadi kita itu disuruh orang lain ya, nggak merdeka istilahnya namanya. Kalau keyakinan kelas itu adalah dari diri sendiri ya, unsur ya. Nah, tidak ada yang merintah ya. Jadi seperti contohnya tanggung jawab ya. Tanggung jawab untuk apa? Untuk mengembalikan buku ke tempatnya ya. Nah, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia ya. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ini yang paling utama ya, bertahan hidup ya, makan ya, minum ya, ini bertahan hidup. Kemudian penguasaan ini power ya, kepingin dilem, kepingin berkuasa, kepingin dihormati, ini masuk penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima ya, jadi kasih sayang ya antara sesama ya. Kemudian kesenangan ya, kesenangan jalan-jalan, healing dan sebagainya ya. Kemudian kebebasan ya, freedom ya. Kepingin tidak istilahnya diperintah orang lain ya, ini masuk kebebasan ya. Nah, kemudian 5 posisi kontrol ya, yang ada di guru ya. Jadi ada penghukum ya. Nah, yang kedua pembuat orang merasa bersalah ya. Kemudian teman ya. Nah, kemudian pemantau ya. Berikutnya manajer ya. Jadi saya coba bahas satu persatu ya. Jadi motivasinya apa? Motivasinya menghindari hukuman ya, untuk menghukum ini sama pembuat orang merasa bersalah. Contohnya guru berbuat menghardik ya, menunjuk-nunjuk ya, menyakiti, menyindir ya. Nah,
Ini penghukum. Kemudian guru berkata, apa perkataannya? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya. Ini guru yang model-model hukum ini ya. Kemudian hasilnya apa? Siswa akan memberontak ya. Nah, kemudian menyalahkan orang lain, terus kemudian tidak jujur berbohong ya. Nah, jadinya siswa itu seperti ini hasilnya. Kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Nah, dia murid berkata apa? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ya. Jadi kalau ada guru sing senangannya itu menghardik, menyakiti ya, maka siswa itu akan berkata ya, ini mungkin berkatanya di belakang ya, di belakang kita mungkin ya. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ya. Dan apa? Mengulangi kesalahan lagi ya, gablek ya namanya ya. Nah, ini guru yang tipe penghukum. Berikutnya pembuat orang merasa bersalah. Ya. Guru berbuat apa? Pertama, kan seharusnya ibu kecewa, nah, itu membuat orang merasa bersalah. Guru berkata apa? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya. Hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan, menyangkal, juga sama akan berbohong ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas ya. Murid berkata apa? Maafkan saya ya. Dampaknya pada murid apa? Murid ini akan minder ya, merasa rendah diri ya. Nah, kemudian identitas ini masuk identitas gagal ya. Nah, kemudian identitas yang berhasil seperti apa? Ini masih dari luar ya, eksternal ya, dua ini ya. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini ada teman sama pemantau ya. Teman ini guru berbuat apa? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Perkataannya seperti apa? Ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu ya. Hasilnya apa? Ketergantungan ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena posisinya teman ya. Berkata apa siswa tadi? Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi jaga no ya, karena dianggap gurunya itu teman ya. Berikutnya pemantau ya, ini masih dari luar ya, motivasinya masih eksternal ya. Guru berbuat apa? Menghitung dan mengukur ya. Kemudian guru berkata apa peraturannya ya. Jadi titik-titik peraturan ya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya ucul ya, seperti itu mungkin ya. Ini karena pemantau gurunya ini ya. Jadi muridnya disesuaikan dirinya. Kalau diawasi ya apa istilahnya di kelas, kalau tidak diawasi ya mungkin ucul kemana-mana, seperti itu ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas ya. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh ya, berapa halaman yang harus saya tulis ya. Nah, jadi seperti itu perkataannya. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau disanksi ya maka dia akan berusaha melakukan sebaik mungkin. Kemudian kalau ada hadiah juga seperti itu, dia akan berusaha latihan untuk mendapatkan hadiah ya. Jadi ini masih motivasinya eksternal ya. Nah, ini identitas berhasil atau sukses ya, menghargai diri sendiri. Ini posisi gurunya sebagai manajer ya. Nah, gurunya berbuat apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi gurunya ini selaku pengajar ini mengajukan pertanyaan. Perkataannya seperti apa? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya apa? Menguatkan diri, menguatkan pribadi murid ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid menetapkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas ya. Murid berkata seperti apa? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ya. Ini dari dirinya sendiri ya, unsur intrinsiknya ya. Dampaknya apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya.
Baik, ini ada tugas lagi Bapak Ibu ya, ini tugas ya, ini kurang sedikit lagi sudah habis ya, kurang 9 slide lagi sudah habis ya. Ini ada tugas pernyataan-pernyataan, kemudian siapa yang mengatakan. Tadi itu kan ada ini ya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer ya. Jadi Bapak Ibu nanti memilih siapa yang mengatakan, apakah pembuat, teman, atau manajer, atau yang juara itu ya. Nah, ini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu ya. Ini masuk siapa yang mengatakan ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini ya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya? Kamu selalu yang paling terakhir ya. Oke, monggo Bapak Ibu. Monggo Bu Tia. Bisa diulang Pak, pilihannya apa saja? Ya. Tentang siapanya tadi? Jadi pilihannya penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer ya, seperti itu Bapak Ibu. Dibalikan ke slide lagi Pak. Ya. Ya, Pak. Yang nomor 2. Kamu Oke, tidak silakan. pernah benar melakukannya. Itu pembuat apa tadi? Pembuat orang merasa apa Pak? Bersalah. Ya, itu. Merasa bersalah. Itu yang nomor 2. Ya. Oke. Terima kasih Bu Tia. Bu Putri, monggo silakan. Mungkin saya yang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu sebagai manajer, Pak. Ya. Mungkin jawaban pernyataan yang lain mungkin bisa dibantu Bu. Yang nomor 1 mungkin saya kecewa sekali dengan kamu, misalnya itu masuk apa Bu? Oke, Bu Putri. Iya Pak Hol, itu yang termasuk pembuat orang merasa bersalah ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Bu Putri ya, sudah menjawab. Oke, Pak Okta, monggo Pak Okta. Pak Okta, tadi mengangkat tangan. Ya Pak Olidi ya. Oke, yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang yang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat orang merasa bersalah. Terus ayolah lakukan demi ibu bapak, itu pemantau Pak. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, membuat orang merasa bersalah. Terima kasih Pak Okta ya atas jawabannya. Sama-sama Pak, siap. Oke, kita cek jawaban Bapak Ibu ya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu ya, betul sekali ya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum ya, senengane ngamuk-ngamuk ini ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak nak ya. Ini teman ya. Nah, ini konco istilahnya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau ya. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya? Betul sekali manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir ya. Ini ngamuk-ngamuk penghukum ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah,
Ini ya konsekuensi atau hadiah selalu ini Bapak Ibu, pemantau ya. Kemudian selalu mengharapkan hadiah ya, atau takut dihukum ya konsekuensinya ya. Nah kalau nilai-nilai ya, gurunya ini pasti modelnya manajer ya. Siswanya akan seperti apa nantinya? Siswanya bakal memperbaiki ya. Kalau ada kesalahan itu akan sadar dan akhirnya memperbaiki dengan sendirinya ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini slide yang berikutnya, kurang sedikit lagi sudah habis. Ini sudah slide 37, berarti kurang 6 slide lagi ya Bapak Ibu. Juga saya bisa istirahat ya. Segitiga restitusi ya. Jadi seperti yang disampaikan di slide yang sebelumnya tadi, bahwasanya restitusi ini adalah positif ya, kalau konsekuensi ini netral ya. Kemudian yang tadi itu restitusi, harus apalagi itu aturan ya, itu negatif ya, hukuman negatif ya. Hukuman negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu adalah positif ya. Nah, ini ada segitiga restitusi ya. Kalau misalnya ada siswa bermasalah ya, Bapak Ibu bisa istilahnya menggunakan teori seperti ini ya. Ini saya pernah bertanya guys kepada istilahnya itu fasilitator ya. Adakah teori selain segitiga restitusi ini ya? Jadi masih belum ketemu mungkin ya. Jadi yang dipakai di guru penggerak ini memakai teori seperti ini kalau ada siswa bermasalah. Jadi yang pertama ini kalau ada masalah, menstabilkan identitasnya dulu. Jadi identitasnya distabilkan. Nah, seperti apa contoh kata-katanya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ini jadi identitasnya distabilkan anak itu. Jadi anak itu tidak akan down ya. Beda kalau langsung dimarahi ya. Maka anak itu langsung down ya. Kemudian juga bisa dikasih kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Kalau identitasnya sudah stabil ya, maka kita memvalidasi kebutuhannya apa ya. Nah, pertanyaan seperti ini kata-katanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalau sudah divalidasi kebutuhannya, lalu kita menanyakan keyakinannya yang terakhir ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi nilai-nilai yang tadi itu yang sudah dibahas di keyakinan kelas ya. Nah, itu kita sampaikan ke siswa yang bermasalah tadi. Kemudian berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini menanyakan keyakinan murid tadi itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak itu akan menjadi positif ya terhadap dirinya sendiri ya, tidak merasa gagal lagi ya, karena sudah positif. Maka ini contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kita stabilkan identitasnya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa eksplor atau lebih membuat kata-kata yang lain, monggo silakan, tidak apa-apa. Nah, setelah distabilkan identitasnya, berikutnya
kita validasi kebutuhan anak ini apa sehingga melakukan itu ya. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar ya. Jadi kebutuhan dasar kan tadi ada kekuasaan, kemudian itu apa tadi itu banyak ada 5 itu deh ya. Kebutuhan apa dasar manusia ya, kesenangan ya. Itu kita lihat kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi ya. Karena kesalahan itu pasti akan didasari oleh apa? Untuk apa kebutuhan kesenangan atau freedom atau kebebasan ya. Kita cari tahu ya. Nah, karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi basic need ya, kebutuhan dasar tadi ya, yang 5 tadi itu ya. Apakah itu power ya, freedom, love and belonging, fun atau ya. Nah, jadi ada 5 ini ya. Perkataannya seperti apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan demi lebih baik besok lagi? Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Segitiga restitusi yang berikutnya menanyakan keyakinan. Ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial ya, dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, perkataannya seperti apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita ya, nilai apa kerapian, kemudian menghormati, kesehatan ya, saling menyayangi ya, seperti itu ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, seperti ini, Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Intervensi 30 detik ya. Jadi intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula ya. Dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif ya. Pertanyaan-pertanyaannya diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer ya. Seperti ini pertanyaannya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin dilakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Oke, next. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung diseminasi pada malam hari ini. Sebelumnya, ini ada refleksi, ya. Monggo Bapak Ibu bisa menjawab poin 1 sampai 4 ini. Monggo, silakan. Monggo. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada diseminasi pada malam hari ini. Kemudian berikutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ya. Kemudian refleksi yang berikutnya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini ya. Kemudian yang berikutnya, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini. Monggo Bapak Ibu. Saya persilakan untuk
Bu Tia mungkin, monggo, Bu Tia, refleksi. Atau Pak Fakih mungkin? Coba menjawab, Pak. Oke, monggo. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi selama ini tadi itu hal yang baru yang saya dapatkan itu tentang perbedaan hukuman, terus kesepakatan kelas sama keyakinan kelas tadi, Pak. Halo, Pak. Oke. Nah, kalau paradigma kalau selama ini kan kita itu ya sering seperti yang Bapak itu sampaikan tadi, kan kalau hukuman itu sifatnya kan kayak tiba-tiba ya, ujuk-ujuk langsung anak disuruh begini, anak langsung begini. Nah itu, tapi dengan adanya misalkan tadi yang lebih tinggi daripada hukuman kelas, kesepakatan kelas itu kan keyakinan kelas. Nah ini kalau saya rasa anak ini juga tidak akan merasa jadi pesakitan karena tentang konsekuensi yang sudah harus dikerjakan, karena memang itu kesepakatan kelas dan diyakini oleh warga kelas seperti itu, dan lebih ke arah positif seperti itu. Itu yang ketiga mungkin Bu, Ibu masuk penghukum apa masuk teman apa masuk manajer? Yang berapa, Pak? Nomor 3 ini Bu Tia. Yang nomor 3 itu Bu Tia masuk peran apa? Penghukum apa manajer atau pemantau atau teman? Selama ini atau merasa bersalah? Selama menjadi guru ini ya, Pak? Oke, masuk peran apa? Oh, selama ini kalau saya selama jadi guru dan mengikuti modul yang telah Bapak presentasikan tadi, saya lebih condong ke pemantau, Pak. Oke. Yang nomor 4 tuh. Ya, itu aja, Pak. Yang nomor 4 setelah ini. Setelah mengikuti mungkin disiplin Pak, yang lebih tinggi, yang manajer tadi, kalau bisa ya jadi yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Tia. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu mau refleksi? Oh, Bu Putri, monggo. Silakan Bu Putri. Ya, terima kasih Pak Hol. Mungkin saya akan menjawab refleksi secara keseluruhan. Jadi satu aja ya. Dari modul yang sudah Pak Holi dipaparkan, banyak hal yang sudah saya dapatkan, banyak hal baru juga yang saya terima. Jadi sebagai guru saya di sini bisa belajar bahwa kita itu bukan sebagai penentu si anak atau yang menentukan anak ini tuh bisa berubah, tapi si anak yang bisa menentukan dia bisa berubah atau tidak, kayak gitu. Jadi kita itu sebagai guru hanya sebagai fasilitator peserta didik kita agar mereka bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Lalu juga kita sebagai guru juga tidak bisa yang si anak harus selalu mengikuti apa yang diperintahkan tanpa mereka kehilangan jati dirinya, kayak gitu. Jadi kita harus lebih menghargai apapun yang peserta didik atau siswa kita inginkan, gitu. Lebih dipertimbangkan lagi. Terima kasih Pak Hol. Oke. Nomor 2 Bu, perasaannya seperti apa Bu setelah mengikuti sesi ini Bu? Sangat senang sekali karena pematerinya sangat
memotivasi saya, Pak Holidi. Lalu juga materinya sangat menyenangkan karena banyak hal baru yang saya dapatkan, Pak Hol. Oke. Nah, Lalu yang mana lagi, Pak? yang nomor 3, Bu. Perannya selama ini seperti apa, Bu? Masuk yang manajer atau yang pemantau atau sama dengan Bu Tia tadi, pemantau? Mungkin masih tahap pemantau ya Pak ya, tapi ya kita pengennya belajar lebih baik agar bisa menjadi di tahap manajer ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Hol. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya malam-malam Bapak Ibu bersedia untuk mendengarkan cocotan orang Pandaan ini ya. Nah, ini mungkin saya belajar pantun ya. Sebelum saya akhiri, saya tadi menyiapkan pantun nih Bapak Ibu. Nah, tapi pantunnya ini ngawur ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, saya bacakan pantun ya. Isu-isu mangan ketan. Cakep. Ngombe kopi karo teh tubruk. Cakep. Jimit gawe inspirasi. Sambung hati ini ora bakal putus. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak Hol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saged istirahat. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten. Berapa menit Pak Faris waktunya Pak Faris? Ada 60 menit. Pak Faris. Pak Faris.